perhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup takut akan Dia dalam pencobaan, dalam persoalan. Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi sesama
sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita saat ini, dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau terus menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami memerlukan firman-Mu ya Allah. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar, itulah yang memuaskan dahaga jiwa kami. Sebab kami perlu Engkau di dalam seluruh gerak kehidupan kami. Kami mau terus belajar, bersandar kepada Bapa, berlindung kepada Bapa. Sebab Bapalah sumber kehidupan kami. Yang mulia, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Roh Kudus Tuhan menaruh setiap perkataan yang harus hamba sampaikan, supaya apa yang hamba sampaikan merupakan kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Kuduskan setiap kami ya Bapa, agar ketika kami ada di hadapan-Mu, oleh pengudusan, oleh pengampunan daripada Allah Bapa di sorga, kami ada dalam keadaan berkenan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya yang benar, kita tidak punya pilihan yang lain selain kita harus memilih untuk hidup mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Saya ulang sekali lagi. Hidup sebagai orang percaya yang benar, kita tidak punya pilihan yang lain selain kita harus memilih untuk mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah kehidupan kita. Tuhanlah yang empunya hidup ini. Jadi kita harus menyadari bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita, ya. Kalau kita tahu bahwa Tuhanlah yang empunya hidup ini, lalu kita tidak hidup mengandalkan Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Di luar daripada Tuhan kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kita harus merasa memerlukan Tuhan atau membutuhkan Tuhan, sama seperti rusa merindukan air. Air bagi rusa itu adalah kehidupan, saudaraku. Kita harus mengerti itu. Itulah sebabnya kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Mazmur 42 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi seharusnya kita hidup sebagai orang percaya, kerinduan kita akan Tuhan harus melebihi segala sesuatu yang kita inginkan. Ya, tidak boleh ada satu keinginan yang boleh mendominasi hati dan pikiran kita melebihi kerinduan kita akan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, dalam hidup kita sebagai orang percaya, tidak boleh ada satu keinginan pun yang boleh mendominasi hati dan pikiran kita melebihi kerinduan kita akan Tuhan. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita juga akan menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan dapat berbuat apa-apa.
atau di luar daripada Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita harus menyadari akan hal itu, saudaraku. Jadi dengan menyadari akan hal ini, barulah kita mengerti bahwa Tuhanlah satu-satunya kebutuhan hidup kita yang terutama. Ya, Tuhanlah satu-satunya apa? Kebutuhan hidup kita yang terutama. Tidak ada satu kebutuhan hidup yang lain yang lebih utama daripada kita memerlukan Tuhan, saudaraku. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau rusa selalu memerlukan air, ya, karena air itu merupakan sumber kehidupan bagi rusa, maka orang percaya pun harus menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan kita. Jadi kita harus tetap sadar bahwa di sepanjang perjalanan hidup ini, satu-satunya kebutuhan hidup yang terutama, yang kita perlukan, yang kita butuhkan, itu adalah Tuhan saja dan bukan yang lain, saudaraku. Jadi kita harus menyadari akan hal ini. Kita tidak bisa hidup lepas daripada Tuhan. Hidup kita harus terus melekat kepada Tuhan, tertanam di dalam Tuhan. Karena jika tidak, kita tidak akan mampu berjalan sendiri. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pada akhirnya, kita akan terjatuh ke dalam jerat kegelapan dunia ini yang akan membuat kita terus hidup di dalam dosa, saudaraku. Ini yang harus kita sadari. Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa di luar daripada Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan begini, Yohanes 15 ayatnya yang kelima, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan itu, saudaraku. Kita harus sadar benar. Nafas hidup yang ada pada kita ini milik Tuhan. Nah, kalau nafas hidup yang ada pada kita adalah milik Tuhan, ya, jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, semua itu terjadi karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan itu kepada kita. Tuhanlah yang telah menaruh rohnya di dalam hidup kita, yang membuat kita bisa hidup sampai saat ini. Nah, ketika kita menyadari akan hal ini, seharusnya kita juga menyadari bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini tidak ada satu kebutuhan hidup yang lain yang dapat memberikan hidup kepada kita. Kebutuhan hidup kita itu cuma satu, Tuhan saja, saudaraku. Nah, ketika orang percaya menaruh sandaran hidupnya kepada harta, kekayaan, materi, ya, dan berbagai fasilitas hidup yang lainnya yang mereka anggap itu bisa menyukakan, menyenangkan hati mereka, itu membahagiakan hati mereka. Saudaraku, kalau kita hidup dengan cara hidup seperti ini, tanpa kita sadari, kita membuat Allah menjadi cemburu. Karena apa? Karena dengan menaruh kebahagiaan hidup kita terhadap materi, harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan, atau apapun yang kita pandang itu membahagiakan hidup kita, hal itu sama dengan kita merasa hidup ini tidak lengkap tanpa fasilitas hidup yang demikian. Padahal seharusnya sebagai orang percaya, kita harus merasa bahwa tidak ada fasilitas hidup yang lain, kebutuhan hidup yang lain yang kita perlukan melebihi kebutuhan kita akan Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan itu satu-satunya kebutuhan hidup kita. Jadi jangan kita membuat Allah menjadi cemburu. Ingat, Allah itu Allah yang cemburu. Saudaraku, jadi kalau kita menaruh harapan kita atau kita menaruh sandaran hidup kita kepada segala sesuatu yang kita miliki, ya, berbagai fasilitas hidup yang kita miliki, lalu kita menaruh hati kita di situ, kita anggap itu membahagiakan kita, itu menyukakan, itu menyenangkan kita, dan itu adalah merupakan kehidupan kita, maka hal itu sama dengan kita menyembah kepada
Allah lain, saudaraku. Kita menjadikan materi, fasilitas hidup sebagai sandaran hidup kita, tanpa kita sadari kita sedang melukai hati Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 34 ayat 14, Keluaran 34 ayat 14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara perhatikan itu, kita menaruh sandaran hidup kepada fasilitas hidup yang kita miliki, harta kekayaan materi yang kita miliki, sama dengan kita menyembah kepada Mamon, saudaraku. Atau sama dengan kita sedang menyembah kepada Allah lain, saudaraku. Ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah kenapa kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan secara utuh atau secara lengkap, maka kita akan menemukan ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang mengatakan Allah itu Allah yang cemburu. Ulangan pasal yang keempat ayat 24, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Itu di perjanjian lama. Dan masih banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang lain yang mengatakan dia Allah yang cemburu. Ingat, Allah itu sumber kehidupan kita. Tuhan itu satu-satunya kebutuhan hidup kita, tidak ada yang lain. Tadi kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Di luar daripada Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi mari kita periksa hidup kita. Jangan sampai cara hidup kita membangkitkan cemburunya Tuhan. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 22. Firman Tuhan katakan begini, atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita memiliki kehidupan yang berkecukupan dengan segala fasilitas hidup yang ada, kita tidak boleh menaruh hati kita kepada semua yang kita miliki. Hati kita harus kita taruh kepada Tuhan, dan fasilitas hidup yang kita miliki harus kita pergunakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Ini hidup yang benar, saudaraku. Jadi jangan dibalik. Jangan sampai kita menaruh hati kita kepada segala sesuatu yang kita miliki, lalu kita hanya memanfaatkan kuasa Tuhan demi mencapai keinginan hati yang belum kita miliki, atau demi mencapai hawa nafsu diri yang selama ini ingin kita nikmati. Ini salah, saudaraku. Jadi mari kita sadar akan hal ini. Saudaraku, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah menuntut apa-apa dari kita, kecuali hanya satu. Tuhan mau supaya kita menyerahkan hatinya kepada Dia, ya. Ini pun bukan demi kepentingan kesenangan Tuhan, bukan. Tuhan mau supaya kita menyerahkan hati kita kepada Dia, ya, supaya di dalam Dia kita bisa dibentuk. Kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hati kita tidak serahkan kepada Tuhan, maka kita tidak akan bisa dibentuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi pribadi yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku. Tidak ada satu kebutuhan hidup yang lain yang melebihi kebutuhan kita akan Tuhan. Karena di dalam Tuhan itulah kita akan terus diubah, kita akan terus dibaharui, kita akan terus dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita bisa mencapai standar kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, yaitu menjadi pribadi yang sempurna. Barulah kita bisa menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, kita mau berlindung kepada Tuhan, tidak ada tujuan yang lain, saudaraku, selain yang satu ini. Bahwa di dalam Tuhan kita akan terus dibentuk, kita akan diubah, kita akan terus dibaharui untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang sempurna. Sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ini yang Tuhan kehendaki.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar baik. Kalau kita mau menyerahkan segenap hidup kita, kalau kita mau menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, hal itu telah menunjukkan bahwa kita mengingini Tuhan, kita merasa memerlukan Tuhan lebih daripada apapun yang kita ingini di dunia ini, lebih daripada apapun yang kita perlukan di dunia ini. Dan itu artinya kita menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan hidup kita yang utama dan yang terutama. Saudaraku, inilah hidup kekristenan yang sesungguhnya. Tidak ada kehidupan yang lain yang lebih indah daripada kehidupan ini. Artinya tidak ada kehidupan yang lain yang lebih bernilai, yang lebih berharga daripada hati yang merindukan Tuhan, hati yang menginginkan Tuhan, hati yang merasa memerlukan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup ini. Jadi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Mazmur 73, lalu kita membaca ayat 25 dan ayatnya yang ke-26, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku, sebagai orang percaya kita harus memiliki kerinduan hati seperti ini. Artinya sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita sudah mengarahkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan saja, tertuju kepada kerajaan Bapa di sorga saja. Sehingga kita bisa berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi sekalipun kita hidup di dunia ini ada persoalan, ada tantangan, ada masalah, ada beban hidup. Tetapi kita pasti mengerti selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan tetap ada, masalah tetap ada, tantangan tetap ada, beban hidup tetap ada. Dan pada akhirnya kita bisa berkata begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya segala sesuatu boleh hilang dari kehidupan kita, tetapi bagian yang harus tinggal tetap di dalam hati kita, pikiran kita adalah Tuhan saja. Dia adalah satu-satunya harta kekayaan kita yang tak ternilai, yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Karena kita membutuhkan Tuhan, bukan supaya kita bisa hidup di dunia ini di dalam kenyamanan hidup. Hidup untuk menikmati dunia dengan segala kesenangannya, karena diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita membutuhkan Tuhan karena kita tahu, supaya nanti di balik kematian, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan dipandang sebagai orang-orang yang berkenan di hadapannya. Karena selama hidup di dunia ini, kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita terus menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan hidup kita. Saudaraku, inilah hidup kekristenan yang benar. Kekristenan yang sejati itu seperti ini. Merasa tidak memerlukan apapun di dunia ini selain Tuhan saja. Sebab kalau hanya persoalan makan, minum, dan pakai, kita tahu kebenaran firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi kalau kita hidup di dunia ini, kita tidak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan satu-satunya sandaran hidup kita, perlindungan hidup kita, kebutuhan hidup kita. Maka di balik kematian, Tuhan pun tidak akan pernah mengenal kita sebagai orang yang berkenan di hadapannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, supaya kita menyadari bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang lain yang kita perlukan, tidak ada yang lain yang kita butuhkan. Hanya Tuhan saja satu-satunya kebutuhan hidup kita yang utama dan yang terutama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus,
di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.